Salam untuk Bapak Marcel dan teman-teman sekalian. Sekarang kami dari kelompok 4 ingin mempresentasikan tentang proposal bisnis yang sedang kami rancang, bernama Agro Cisauk. Bisnis yang kami rancang ini bergerak di bidang agribisnis dengan anggota kelompok. Saya Febrian Sutomo, dan ada teman-teman saya Joshua Utoyo, Gregorius Septaviel, dan Sevatius Pandu. Nah, di sini kita menampilkan project background dari usaha yang kami usung. Usaha kami ini memiliki ide awalnya itu dengan kita ingin memenuhi kebutuhan pangan masyarakat dan juga ingin meningkatkan suplai makanan sehat dengan tema sayuran organik. Nah, terutama juga di masa pandemi ini, di mana menurut kami setiap orang itu perlu meningkatkan konsumsi makanan sehat. Nah, salah satunya itu melalui sayur organik. Nah, selanjutnya berdasarkan kondisi ekonomi, produk kami ini tuh termasuk bisa masuk ke setiap elemen masyarakat. Mengapa? Karena produk kami ini merupakan kebutuhan pokok pangan, sehingga harganya tuh cukup relatif murah. Nah, jika di analisa lebih lanjut menggunakan analisa Pestel, kita menganalisa dari setiap seginya. Pertama, politik. Nah, menurut kami dari segi politik ini, pemerintah itu mendukung juga perkembangan makanan organik. Nah, contoh bentuk dukungan dari pemerintah ini itu dengan disahkannya beberapa peraturan perundangan. Peraturan perundangan ini itu yang mendukung tentang usaha-usaha dari dalam negeri, dari anak-anak muda, dan juga tentang usaha-usaha di bidang pangan. Nah, berikutnya dari segi ekonomi, harga jual yang cukup rendah ini tuh membuat daya tarik tersendiri bagi produk yang kami usulkan ini. Nah, kemudian dari segi sosial, menurut kami kebutuhan masyarakat ini tuh juga cukup besar untuk dari segi pangan, karena Indonesia sendiri ini merupakan negara kepulauan yang memiliki penduduk yang sangat banyak, jadi kebutuhan pangannya itu juga sangat besar. Nah, kemudian dari segi teknologi itu juga mendukung dengan adanya beberapa pupuk-pupuk atau teknologi pertanian lain itu yang bisa meningkatkan kualitas dari sayuran organik yang kita buat ini. Nah, kemudian dari segi lingkungan, itu juga di masa pandemi ini, menurut kami kebutuhan makanan sehat untuk masyarakat itu harus ditingkatkan. Selain untuk meningkatkan daya tahan tubuh, juga diharapkan dapat menghindarkan masyarakat dengan terkenanya virus COVID yang sedang beredar ini. Nah, kemudian terakhir dari segi legalitas, mendukung dengan poin politik tadi, juga legalitas ini didukung dari pemerintah dengan adanya beberapa peraturan-peraturan perundangan, terus juga disahkannya berbagai macam izin perdagangan, terus legalitas dan sertifikasi, mulai dari Badan POM, terus MUI dan lain-lain, sehingga dapat mendukung industri makanan organik. Lalu masuk ke pembuatan bisnis model canvas. Bisnis model canvas ini bertujuan untuk membantu merancang perencanaan proses bisnis dan menetapkan serta memvalidasi poin penting dalam bisnis. Yang pertama di sini tuh poin penting itu ada mitra utama. Mitra utama di sini tuh adalah penyedia bahan baku, pemilik lahan perkebunan, toko online, dan kurir yang mendistribusikan barang-barang yang kami produksi ke konsumen. Lalu aktivitas inti dari perusahaan kami itu yaitu penanaman sayuran dan penjualan secara online dan offline. Lalu sumber daya utamanya itu adalah sumber daya manusia yang terdiri dari petani dan pegawai, lalu lahan perkebunan. Lalu nilai tambah pada produk yang kami jual itu kualitas dan kesegaran produk yang terjamin, produksi bahan pangan dengan sistem organik yang sehat dan bergizi tinggi, dan transaksi langsung antara produsen dan konsumen. Lalu dari poin hubungan konsumen, itu melewati media sosial, diskon dan promo, dan memastikan produk yang dijual dalam kualitas yang baik. Untuk saluran distribusi, itu penjualannya melewati toko online dan toko offline, serta melalui media sosial.
Untuk segmentasi pasar yang kami lakukan itu terbagi menjadi 4. Yang pertama itu ada rumah tangga kelas ekonomi menengah ke bawah, itu lalu ada restoran, yang ketiga usaha catering, dan hotel. Lalu untuk struktur biaya itu ada biaya sewa lahan, upah pekerja, biaya listrik dan air, biaya bahan baku yaitu bibit tanaman, biaya pengemasan, dan biaya transportasi. Lalu untuk sumber pendapatan itu dari perusahaan kami itu sumber pendapatan masih dalam penjualan produk. Lalu untuk visi misi tujuan perusahaan kami itu dari visi kami itu menjadi perusahaan penyedia sayuran organik berbasis hidroponik terbesar untuk masyarakat Indonesia. Lalu untuk misinya itu menghasilkan sayuran organik yang sehat dan berkualitas serta menciptakan tenaga kerja untuk petani tanaman organik. Lalu tujuan dari perusahaan kami itu untuk menyediakan sayuran organik yang sehat dengan harga yang terjangkau untuk masyarakat Indonesia. Nah, kemudian nih kami mencoba menjabarkan beberapa poin-poin yang bisa sebagai persiapan kami untuk mempersiapkan lebih lanjut tentang usaha ini. Pertama, sumber daya yang bisa kami jabarkan tuh pertama adalah lahan, terus kemudian bibit sayurannya, kemudian dari pupuknya, lalu selanjutnya dari tanaman pendamping. Tanaman pendamping itu gunanya untuk meningkatkan estetika atau mungkin dari masalah penyebaran dari bibit tanamannya melalui hewan, serangga, dan lain-lain. Lalu kemudian juga ada alat pendukung hidroponik. Nah, untuk sayuran yang ingin kami tanam sendiri ini ada beberapa jenis. Pertama, bayam, tomat, kangkung, daun bawang, selada keriting, jagung, timun, wortel, seledri, dan brokoli. Perkiraan harga yang kami tawarkan ini berkisaran dari 3.000 sampai 5.000 rupiah. Nah, produk kami ini tuh ditujukan dengan berbagai target pasar, mulai dari rumah tangga, tempat makan, restoran, dan UMKM lainnya. Nah, kemudian penjualan kami itu dilakukan secara online maupun offline. Nah, untuk mendukung hal tersebut, tentunya kami ingin memperluas penjualannya itu dengan dilakukan promosi dari produk kami. Promosi yang dilakukan ini tuh bisa melalui secara online atau sosial media atau juga dengan jaringan atau kenalan. Nah, berikut ini ada bentuk dari aliran proses bisnis yang kami buat, mulai dari bagian customer, pelanggan, terus dari bagian marketing, produksi, dan supplier. Selanjutnya ada operation model. Operation model ini kita bagi menjadi 2, yaitu ada sisi teknis sama sisi bisnis. Sisi teknis, yang pertama itu kita proses panen itu memiliki rentang waktu 3 bulan. Nah, prosesnya ini menggunakan sumber daya manusia. Terus proses produksi juga dilakukan itu untuk memisahkan barang yang defect sama quality control, serta membuat kemasan. Terus sisi bisnisnya, perusahaan kita itu melakukan distribusi melalui toko online serta pengiriman ekspedisi. Kita nggak menyediakan online. Untuk harganya itu disesuaikan dengan level kualitas produknya. Terus sumber pendapatan itu yang didapat ya dari penjualan sayur-sayuran kami. Nah, kedua sisi ini akan diatur dengan pendekatan database. Jadi kita membuat database untuk mencatat segala data dari mulai output, input. Nah, ini lokasi bisnis kita. Nah, rekomendasi lingkungan yang dituju tuh kita pengen air bersih. Itu suhu ruangannya 25 derajat, listriknya minimal 400 watt, jalanan beraspal, daerah terbuka. Nah, biayanya itu untuk luas tanah 144 meter kubik itu sekitar 5 juta. Untuk membuat kerangka dari hidroponik itu kita pakai bor set riuh. Itu harganya 250.000. Untuk menyatukan semua komponen bajaringannya kita pakai set mur dan baut, harganya 50.000. Kita pakai bajaringan yang ukuran 2 cm lah kira-kira. Nah, itu harganya 68.000. Terus pipa paralon kita pakai 8 cm, itu harganya 10.000. Nah, terus ini
layout dari lokasi yang akan dituju. Pertama kita menanam di lahan hidroponik, sortir dan produksi itu untuk tempat pemisahan sayur-sayuran. Nah, untuk penyimpanannya di gudang. Yang ketiga, kita ada teknologinya. Nah, kita di sini pemakai yang pertama pH meter untuk mengukur asam basanya cairan yang ada di pipa hidroponik. Itu harganya 44.000 per satuan. Terus kita ada pompa air, itu harganya 160.000. Terus TDS meter itu untuk mengukur tingkat pupuk dari hidroponik itu sendiri. Itu harganya 120.000. Terus whole saw itu untuk membuat lubangnya, itu sekitar 34.000. Netpot itu untuk menaruh tanamannya sekitar 35.000. Greenhouse itu kerangkanya untuk perlindungan untuk hidroponiknya, itu harganya 340.000 per meter kubik. Nah, perkiraan biaya perawatan itu sekitar 150.000 per bulan. Selanjutnya untuk organisasi, tentunya agar perusahaan ini dapat berjalan dibutuhkan pengelolaan organisasi yang baik. Nah, tujuan dari organisasi ini memperoleh keuntungan dari menyediakan sayuran sehat dan murah bagi masyarakat. Nah, serta juga memberikan manfaat nih dengan membuka lapangan pekerjaan bagi masyarakat. Jadi selain memperoleh laba dari bisnis ini juga pengen memberikan manfaat kepada masyarakat dengan membuka lapangan pekerjaan. Kemudian strateginya itu ya dengan melakukan pengendalian biaya dan minimalisasi biaya ya tanpa mengurangi kualitas produk. Kemudian melakukan diferensiasi produk ya untuk menciptakan sesuatu yang unik bagi konsumen. Seperti yang kita rencanakan ya, kita mempunyai beberapa produk ya, ada 10 sayuran. Kemudian ada analisis rantai nilai untuk mendapatkan tambahan pendapatan. Jadi kita menganalisis nilai-nilai yang bisa ditambahkan dalam pengelolaannya. Kemudian pengelolaan organisasi yang efektif dan efisien ini menjadi kunci agrobisnis dalam menjalankan bisnis ini. Terlihat dari nanti struktur organisasi yang ramping yang mendukung jalannya proses bisnis ini berjalan dengan cepat dan tepat. Kemudian untuk struktur organisasinya, jadi AgroSisawk ini dipimpin oleh satu direktur utama ya dengan membawahi 4 bagian. Yang pertama ada manajer administrasi yang dibantu juga dengan staf administrasi. Dia ini bertugas untuk mengatur pencatatan keuangan dan dokumen-dokumen perusahaan. Kemudian di bawahnya ini ada 3 bagian ya yang operasional seperti manajer pemasaran, manajer produksi, dan manajer sumber daya. Kemudian selanjutnya ada manajer produksi, yaitu inti dari usaha kami yaitu penanaman ya. Dan ada bagian penanaman dan bagian packaging. Terus selanjutnya ada manajemen sumber daya. Nah, di bawahnya ini ada bagian pengadaan ya untuk alat-alat kebutuhan. Selanjutnya ada kepala bagian sumber daya manusia yang mengatur sumber daya organisasi ini. Berikut ini adalah alokasi jumlah pekerja yang dibutuhkan sesuai dengan bagian organisasi yang tadi sudah dijelaskan. Jadi total ada sekitar 30 pekerja yang dibutuhkan dalam mengelola AgroSisawk ini. Nah, untuk persyaratan pekerjanya yaitu ya dibutuhkan pekerja yang memiliki minat di bidang agribisnis ya, jadi agar bekerja dengan sungguh-sungguh karena sesuai dengan bidangnya. Kemudian memiliki rasa ingin tahu yang dalam dan mampu bekerja sama dalam tim. Kita jujur, sehat jasmani dan rohani, dan tidak terlibat narkoba atau kejahatan apapun. Oke, kemudian di sini ada penjabaran analisis finansial yang kita buat. Pertama kita bagi dari segi bangunan dan segi peralatan. Nah, pertama dari segi bangunan itu untuk tanah kurang lebih yang kita butuhkan 1 hektar dengan biaya persatuannya itu 5 juta rupiah.
Tentunya ini di awal tahun kami di awal tahun kami merancang usaha ini. Nah, yaitu di tahun 2021. Nah, kemudian satu unit bor set seharga 250.000 itu untuk membuat lubang dari hidroponiknya. Lalu kemudian 10 set mur dan baut untuk menyambungkan setiap bagian hidroponiknya dengan harga Rp50.000 untuk satu set, sehingga di total menjadi Rp500.000. Nah, kemudian 140 set baja ringan dengan harga Rp168.000, sehingga di total menjadi Rp9.570.000. Nah, kemudian yang terakhir, kelima, 50 set pipa paralon sebagai pembangun dari hidroponiknya dengan harga Rp10.000 per satuannya dan jadi Rp500.000. Untuk bagian bangunan sendiri, kita menghabiskan biaya sebesar Rp15.770.000 di tahun 2021. Nah, kemudian untuk bagian perawatan, ada beberapa peralatan yang kami gunakan. Pertama tadi pH meter dengan harga Rp49.000, kemudian pompa air dengan harga satuan Rp40.000, TDS meter itu dengan harga Rp17.500 per satuannya. Nah, hole saw untuk melubangi itu dengan harga satuan Rp100.000. Nah, kemudian netpot harga satuan Rp387 dan kami membutuhkan satu pieces sehingga total menjadi Rp87.000. Nah, total perawatan ini kami menghabiskan biaya Rp673.500. Kemudian untuk bagian biaya bahan material, di sini kami menjabarkan biaya persiapan dari tanamannya. Berarti ini biaya dari bibit sayurannya. Nah, dari jenis sayuran itu seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya ada 10 jenis, di mana untuk bayam itu kita membutuhkan 5 gram dengan satu satuannya 5 gram dengan 800 biji. Nah, dengan harga satuan Rp15.000. Nah, di sini di tabel ini kami menjelaskan juga setiap kebutuhannya, setiap jenis sayuran tuh dibutuhkan berapa jenis. Misalnya bayam kita butuh 20 buah, terus juga sayuran yang lainnya. Nah, disertai juga ada total biaya yang kami keluarkan, sehingga untuk satu tahun ini untuk bibit tanaman kami mengeluarkan biaya sekitar Rp119.125.000 di tahun 2021. Ini selanjutnya ada biaya gaji ya. Jadi sebelumnya untuk kebutuhan requirement tiap jenjang jabatan, jadi ada pembagian, misalnya lulusan sarjana S1 itu dibutuhkan untuk direktur utama, manajer, sampai kepala bagian. Kemudian untuk lulusan SMA ke atas itu ada staf administrasi, staf pengemasan, staf pengadaan barang jasa. Kemudian untuk bagian lainnya ini boleh lulusan apa saja, seperti misalnya kayak staf penanaman, yang penting dari sisi kemampuan bekerja, keinginan bekerja, dia mampu bisa untuk bekerja. Nah, kemudian ini ada rincian gaji per bulan untuk setiap bagian, dari direktur utama sampai staf pengemasan masing-masing. Nah, jadi untuk total keseluruhan gaji per bulan ini yaitu membutuhkan biaya sekitar Rp51.100.000. Nah, ini untuk pengeluaran gaji per tahunnya. Jadi dari tadi itu gaji per bulan untuk setiap bagian kita kalikan 12 bulan. Gaji sama dengan gaji per tahun kali 12 bulan. Kemudian kita asumsikan untuk setiap tahunnya itu mengalami kenaikan sebesar 1%. Kita asumsikan kenaikan inflasi, jadi bahwa pada setiap tahun itu akan terjadi kenaikan gaji. Tahun pertama kita membutuhkan gaji sebesar Rp866.400.
dan menaik untuk setiap tahunnya. Lalu ini masuk ke balance sheet dari PT Agro Cisau. Di sini tuh pertama itu ada aktiva. Aktivanya itu terbagi menjadi dua, itu ada aktiva lancar dan aktiva tetap. Di aktiva lancar ini ada 4 bagian. Yang pertama itu ada kas. Kas itu sebesar 5 juta, kas awal perusahaan kami. Lalu ada piutang usaha sebesar 16 juta, perlengkapan produksi sebesar 944.000, dan bahan material sebesar 119.135.000. Dari total aktiva lancar yang ada itu sebesar 124.135.000. Untuk aktiva tetapnya itu ada peralatan produksi sebesar 10.770.000 dan penyusutan dari peralatan yang kami miliki itu sebesar 1.566.580, dan dapatkan jumlah aktiva tetapnya itu sebesar 12.336.580. Nah, lalu di total dari jumlah aktiva lancar dan aktiva tetap sebesar 136.471.580. Lalu untuk kewajiban itu ada utang usahanya sebesar 5 juta dan utang gaji sebesar 51.100.000, dan di total sebesar 56.100.000. Membangun perusahaan itu sebesar 80.371.580. Jadi jumlah kewajiban dan modal dapatkan sebesar 136.471.580. Nah, ini adalah break even point-nya. Di sini total fixed cost-nya itu terdiri dari biaya pekerja dan pemilik, biaya peralatan produksi, biaya sewa lahan dan listrik, dengan totalnya itu 58.610.580. Lalu untuk total biaya variabelnya itu dari biaya bahan baku, biaya tenaga kerja langsung, dan biaya studi persiapan sebesar 186.235.000. Nah, ini ada break even point-nya. Kita menghitung break even point untuk 10 jenis sayuran. Nah, total produk yang dihasilkan per bulan itu dihitung dari biji yang dibeli itu sekitar 13.733 produk. Nah, untuk bayam sendiri itu harga jual per bulannya itu 6.666.500 rupiah. Jadi kalau di total semua ada 241.335.031 rupiah. Terus perhitungan break even point yang unit. Yang pertama kita udah tahu tadi fixed cost-nya itu 58.610.580 rupiah. Profitnya itu sendiri tadi 200.401.335.031, ya itu. Terus variable cost itu 186.235.000 rupiah. Nah, rumusnya itu adalah FC dibagi profit dikurang variable cost untuk yang unit. Nah, didapatkan 1,037, dibulatkan 0,01 menjadi 1 unit. Jadi kita kalau mau untung kita harus jual lebih 1 unit. Terus perhitungan break even point rupiah sama, ya profit juga sama. Rumusnya yang beda. BP rupiah itu rumusnya FC per 1 tentang P per PC. Nah, profit break even point yang harus diraih, yang kita capai itu 256.711.037,8 rupiah. Ini timeline proyek dari mulai persiapan sampai kita persiapan untuk tanaman pertama. Untuk persiapan dimulai dari survei, tinjau tanah, perencanaan pembelian alat itu ada di 3 bulan dari Januari. Nah, terus perlengkapannya kita waktunya 1 bulan. Untuk konstruksi greenhouse-nya kita ada sebanyak 10 bulan. Nah, itu dari April akhir ke Juli awal. Carian supplier itu kita ada 5 bulan. Terus kita
perekrutan tenaga kerja nih, renggang waktunya juga ada di 5 bulan, dari Juni sampai Juli awal. Nah, seleksi dan penempatan tenaga kerja ada di bulan April hingga Mei. Nah, persiapan penanaman pertama kita ada di bulan Juli. Jadi kita di Agustus diharapkan sudah ready. Oke. Demikian dari presentasi kami untuk penjabaran bidang usaha kami. Terima kasih.